Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman dari Nur Habibi akan menjelaskan tentang berbagai konflik di dalam negeri antara tahun 1948 sampai 1965. Salah satu yang saya akan jelaskan hari ini adalah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah pada awal kemerdekaan Indonesia masih mendukung pemerintahan Republik Indonesia dan hasil proklamasi 1945 yang kebetulan dikuasai kelompok kiri. Namun ketika Amir Syarifuddin dari kelompok kiri diberhentikan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri akibat penandatanganan hasil perundingan Renville, PKI ikut menjadi oposisi. PKI bergabung dengan organisasi kelompok kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau yang disingkat FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948 untuk menentang Kabinet Hatta yang memerintah. PKI makin memuncak setelah Musso yang baru datang dari persembunyiannya di Moskow menjadi pemimpinnya pada tahun 1948. Musso membawa doktrin jalan baru. Musso membawa PKI terlibat pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1945 yang ditandai dengan penguasaan Madiun oleh pasukan Brigade 29 yang dipimpin oleh Sumarsono. Musso kemudian membentuk Front Nasional Daerah Madiun. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Madiun Affair. PKI memberontak karena memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Republik Soviet atau Republik Soviet Indonesia. Kabar mengenai penguasaan Madiun oleh PKI sampai di pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta menjelang petang 18 September 1948. Selanjutnya malam harinya melalui RRI Yogyakarta, Presiden Soekarno meminta rakyat untuk memilih ikut pemerintahannya atau ikut musuh. Ternyata rakyat lebih memilih ikut Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman segera menugaskan Kolonel Nasution dan Letkol Soeharto, Komandan Brigade 10, bergerak malam ini juga melucuti persenjataan FDR Yogyakarta sebagai tindakan preventif. Menjelang siang, Jenderal Sudirman sudah menerima laporan lengkap dari Kolonel Nasution dan Letkol Soeharto. Sementara itu, Amir Syarifuddin ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi oleh Pengadilan Militer Yogyakarta. Ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 20 Desember 1948 bersamaan dengan agresi militer Belanda II. Dan sementara itu, DN Aidit berhasil meloloskan diri dan lari ke Jakarta dan menyamar sebagai pedagang. Jejaknya kemudian diikuti oleh Nyoto dan Lukman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.